We are Uyghurs. Of course we don't have basic human rights. We are Uyghurs. Of course China is selling our organs. We are Uyghurs. Of course we can understand Turkish. We're Uyghurs. Of course we don't know if our families are alive or not. We are Uyghurs. Of course nobody can guess my nationality. We are Uyghurs. Of course we go to protests instead of school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah realitas yang terjadi di daerah otonomi Uighur Xinjiang. Sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun menyimpan kisah kemanusiaan yang seringkali menyayat hati. Wilayah ini, yang secara geografis membentang luas mencakup 1/6 dari total daratan Tiongkok, adalah tanah dengan gurun megah, pegunungan indah, sungai, padang rumput, dan hutan yang memukau. Namun, di balik keindahan alamnya, tersimpan realitas yang jauh lebih kompleks bagi penduduk aslinya, Muslim Uighur. Uighur adalah sebuah masyarakat dengan sejarah dan identitas yang kaya, berakar kuat sebagai kelompok etnis Turkik di Asia Tengah dan Timur. Mereka adalah penduduk asli Turkistan Timur, wilayah yang kemudian dinamai Daerah Otonomi Khusus Xinjiang Uighur oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sejarah, budaya, dan realitas kontemporer yang dihadapi Muslim Uighur di Xinjiang. Tujuan kami adalah untuk menjelaskan fakta-fakta yang tersembunyi, membandingkan masa lalu dan kini, serta menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis agar dunia dapat memahami dan merenungkan nasib sebuah masyarakat yang tengah berjuang untuk eksistensinya. Uighur, akar sejarah dan identitas Islam yang tak terpisahkan. Uighur adalah sebuah etnis atau masyarakat dengan sejarah dan identitas yang kaya, berakar kuat sebagai kelompok etnis Turkik di Asia Tengah dan Timur. Mereka adalah penduduk asli Turkistan Timur, wilayah yang kemudian dinamai Daerah Otonomi Khusus Xinjiang Uighur oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Sejak abad ke-10, Uighur secara bertahap memeluk Islam, dan pada abad ke-16, sebagian besar telah mengidentifikasi diri sebagai Muslim, menjadikan Islam bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas mereka. Di masa lalu, kehidupan beragama Uighur mencerminkan kebebasan dan tradisi yang mengakar kuat. Mereka bebas mempraktikkan syariat Islam, masjid-masjid berfungsi sebagai pusat masyarakat yang vital, dan imam serta muazin menjalankan peran keagamaan mereka dengan bebas. Kehidupan Muslim Uighur di masa lampau mencerminkan kejayaan Islam, sebuah realitas yang kini sangat kontras dengan kemunduran dan penindasan yang mereka alami. Data sejarah menunjukkan bahwa Uighur memiliki sejarah panjang sebagai entitas politik dan budaya yang independen sebelum dianeksasi oleh Tiongkok. Islam bukan sekadar agama, melainkan inti dari identitas etnis dan budaya mereka. Ini menciptakan sebuah identitas ganda yang melekat pada diri mereka, sebagai Muslim Turkik dengan sejarah kemerdekaan, dan sebagai warga negara Tiongkok. Ketegangan bermula dengan kebijakan Tiongkok yang secara historis berupaya mengasimilasi minoritas. Sejarah panjang perlawanan Uighur menunjukkan bahwa keinginan untuk menentukan nasib sendiri adalah bagian integral dari identitas Uighur. Ironisnya, keinginan ini seringkali dipersepsikan oleh Beijing sebagai separatisme dan ancaman terorisme, menjadi akar konflik antara identitas Uighur yang kuat dan upaya Tiongkok untuk menegaskan kontrol dan Sinicization. Transformasi Xinjiang dari otonomi ke cengkraman ketat Beijing. Perubahan demografi di Xinjiang pasca 1949 telah menjadi salah satu faktor kunci dalam transformasi wilayah ini. Pada sensus penduduk pertama tahun 1953, etnis Uighur merupakan mayoritas signifikan, mencapai 75% dari total 4,8 juta penduduk Xinjiang. Namun, sejak tahun 2000, setelah peningkatan eksodus massal etnis Han dari kawasan timur Tiongkok, populasi Uighur menurun drastis, menjadi hanya 45% dari hampir 22 juta total populasi di daerah otonomi khusus ini. Etnis Han kini menjadi penduduk mayoritas di wilayah perkotaan, termasuk Urumqi, ibu kota Xinjiang, di mana sekitar 80% penduduknya adalah suku Han. Sementara Uighur hanya 12,8%. Eksodus sistematis etnis Han ini secara signifikan mengakibatkan perubahan landscape ekonomi, sosial, dan politik Xinjiang. Sektor ekonomi semakin dikuasai oleh orang Han yang umumnya memiliki akses lebih besar pada ekonomi dan perdagangan. Sementara itu,
banyak orang Uighur terpaksa bekerja di sektor informal dengan penghasilan pas-pasan. Kondisi ini menciptakan segregasi yang meluas di Urumqi dan kota-kota lain, terlihat jelas dalam pemukiman yang terpisah satu sama lain, serta perbedaan agama, budaya, dan status sosial ekonomi. Segregasi ini pada akhirnya meningkatkan kejengkelan sosial, ekonomi, dan politik di kalangan warga Uighur. Narasi resmi Tiongkok mengenai situasi di Xinjiang sangat berbeda. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa kebijakan mereka di Xinjiang bertujuan untuk memerangi ekstremisme dan mempromosikan mobilitas ekonomi bagi kelompok etnis. Mereka mengklaim bahwa pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan didirikan untuk mengajarkan keterampilan dan mencegah warga dari ide-ide ekstremis, serta untuk memadamkan aktivitas teroris sejak dini. Tiongkok secara tegas membantah laporan media asing yang mengklaim adanya 1 juta atau bahkan 2 juta peserta pelatihan di pusat-pusat tersebut, menyebut laporan-laporan itu murni dibuat-buat dan sama sekali tidak berdasar. Mereka juga menyatakan bahwa semua peserta pelatihan telah lulus dan mendapatkan pekerjaan yang stabil. Media Tiongkok secara konsisten menegaskan bahwa kem-kem interniran tidak ditujukan untuk etnis Uighur secara khusus, melainkan untuk individu yang memenuhi 3 kategori di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme. Namun, di balik klaim resmi ini, ketegangan terus meningkat. Sejarah panjang perlawanan Uighur untuk kemerdekaan telah memicu kejengkelan sosial, ekonomi, dan politik di kalangan mereka, yang berujung pada peningkatan radikalisasi di beberapa kalangan. Konflik ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang, yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Pemerintah Tiongkok di sisi lain bertekad untuk menjaga keutuhan wilayahnya dan tidak akan melepaskan Xinjiang. Hal ini disebabkan oleh kepentingan strategis Tiongkok terhadap wilayah tersebut, baik secara geografis maupun ekonomi, mengingat Xinjiang kaya akan sumber daya alam dan merupakan jalur penting untuk kepentingan nasionalnya. Penindasan terhadap Uighur meningkat drastis sejak akhir tahun 2016, terutama setelah kebijakan Strike Hard Campaign yang diperkenalkan oleh Chen Quanguo pada tahun 2017. Pergeseran demografi yang disengaja melalui eksodus etnis Han pada tahun 2000 bukan hanya sekadar fenomena sosial, melainkan sebuah alat strategis untuk mengubah lanskap politik dan ekonomi Xinjiang. Ini adalah bentuk kontrol hegemoni yang bertujuan untuk mengurangi dominasi Uighur dan mengintegrasikan wilayah tersebut lebih dalam ke dalam Tiongkok. Keterkaitan antara kepentingan ekonomi, seperti sumber daya alam dan lokasi strategis di jalur perdagangan, dengan kebijakan kontra terorisme, menunjukkan bahwa klaim Tiongkok tentang keamanan dan stabilitas mungkin juga merupakan kedok untuk mengamankan kontrol atas sumber daya dan rute perdagangan yang vital. Narasi kontra terorisme menjadi justifikasi yang kuat bagi Beijing untuk tindakan represif, yang pada dasarnya adalah upaya untuk menekan identitas Uighur yang dianggap mengancam integritas teritorial dan kepentingan ekonomi Tiongkok. Ini menciptakan lingkaran setan di mana resistensi Uighur dipersepsikan sebagai terorisme, yang kemudian membenarkan penindasan lebih lanjut. Larangan ibadah dan penghancuran warisan budaya, memadamkan cahaya iman, perbandingan aktivitas keagamaan Muslim Uighur dahulu dan sekarang menunjukkan perubahan yang sangat drastis. Di masa lalu, Uighur bebas mempraktikkan Islam, termasuk tradisi seperti berpuasa, terutama saat bulan Ramadan dan menjalankan sholat 5 waktu. Namun, laporan-laporan terkini menunjukkan bahwa kini Muslim Uighur dilarang beribadah, berpakaian keagamaan, dan bahkan anak-anak dilarang belajar agama di rumah. Simbol-simbol keagamaan pun tidak luput dari penindasan. Bulan sabit telah disingkirkan dari masjid, dan imam serta anak laki-laki yang bertanggung jawab mengumandangkan azan telah ditahan. Pihak berwenang juga menyita sajadah dan Al-Quran. Pembatasan ini semakin nyata pada perayaan keagamaan. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, sebagian besar warga Uighur dilarang sholat, bahkan di rumah mereka, dan masjid-masjid tidak dibuka untuk umum. Sebagai gantinya, warga diwajibkan menghadiri upacara pengibaran bendera Tiongkok setiap minggu. Praktik-praktik keagamaan lainnya juga dilarang, seperti memelihara janggut panjang, memakai kerudung, atau pakaian apapun yang dianggap ekstremis. Bahkan, perjalanan haji ke Mekah hanya diizinkan jika bergabung dengan ibadah haji yang diatur oleh negara, menghilangkan kebebasan individu dalam menjalankan rukun Islam ini. Kontras yang mencolok terlihat pada perlakuan terhadap Muslim Hui di Tiongkok, yang masih dapat beribadah, menggunakan jilbab, dan menerapkan hukum syariah, bahkan melihat peningkatan jumlah masjid di wilayah mereka. Selain pembatasan ibadah,
Terjadi pula penghancuran dan perusakan masjid serta situs keagamaan secara masif, yang merupakan upaya sistematis untuk menghapus jejak sejarah dan warisan budaya Uighur. Ribuan masjid di Xinjiang telah rusak atau dihancurkan dalam 3 tahun terakhir. Sebuah laporan memperkirakan kurang dari 15.000 masjid yang tersisa dan lebih dari setengahnya mengalami kerusakan. Jumlah ini merupakan yang terendah sejak revolusi kebudayaan, ketika hanya tersisa kurang dari hanya 3.000 masjid. Sekitar 2/3 masjid di wilayah tersebut dan 50% situs budaya yang dilindungi telah terkena dampak, baik rusak maupun dihancurkan. Sejak tahun 2017, diperkirakan 30% masjid telah dihancurkan, dan 30% lainnya rusak, termasuk penghapusan fitur arsitektur khas seperti menara atau kubah. Banyak dari situs-situs ini diubah menjadi lahan kosong, jalan, tempat parkir, atau bahkan digunakan untuk keperluan pertanian. Situs ziarah kuno Ordam Mazar, yang telah ada sejak abad ke-10 hancur total, dan Masjid Agung Kashgar yang bersejarah, dibangun pada tahun 1540, dihancurkan dan dibangun kembali dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Meskipun di daerah wisata seperti Urumqi dan Kashgar tercatat sedikit kerusakan, laporan dari pengunjung menunjukkan bahwa sebagian besar masjid di sana digembok atau telah diubah fungsinya. Tindakan penghancuran ini secara luas disebut sebagai genosida budaya. Pembatasan budaya dan bahasa juga menjadi bagian dari kebijakan Sinicization yang mengancam identitas Uighur. Kebijakan Tiongkok secara aktif berupaya menghapus dan mengubah elemen kunci warisan budaya Uighur, termasuk bahasa, musik, rumah, dan bahkan makanan mereka. Anak-anak Uighur menjadi korban indoktrinasi sistematis. Mereka didoktrin menjadi komunis di asrama ketika orang tua mereka masuk camp, dengan tujuan agar mereka mendukung aturan pemerintah dan bahkan memusuhi orang tua mereka saat dibebaskan. Di sekolah asrama ini, siswa hanya diizinkan bertemu keluarga setiap 2 minggu dan dilarang berbicara bahasa Uighur. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan kebijakan asimilasi budaya Uighur dalam 3 aspek, dengan narasi bahwa pemikiran terbelakang kelompok budaya yang ditargetkan perlu diubah. Larangan ibadah, penghancuran masjid, dan pembatasan budaya serta bahasa menunjukkan pola yang konsisten dan sistematis untuk menghapus identitas Muslim Turkik Uighur. Ini melampaui klaim deradikalisasi yang disampaikan Tiongkok dan mengarah pada Sinicization paksa, sebuah upaya untuk menanamkan budaya dan ideologi Tiongkok Han. Perlakuan yang kontras terhadap Muslim Hui menunjukkan bahwa targetnya spesifik pada identitas Uighur yang dianggap mengancam, bukan Islam secara umum. Tindakan ini merupakan bentuk genosida budaya yang bertujuan untuk memutuskan hubungan Uighur dengan sejarah, tradisi, dan spiritualitas mereka. Dengan menghancurkan infrastruktur keagamaan dan melarang praktik inti, Tiongkok berusaha menciptakan generasi Uighur yang terputus dari akar budaya dan agama mereka, sehingga lebih mudah dikendalikan dan diasimilasi. Pusat pelatihan kejuruan atau penjara rahasia di balik dinding yang tertutup. Sejak tahun 2017, pemerintah Tiongkok diduga telah menahan lebih dari 1 juta orang di kamp-kamp reedukasi di Xinjiang. Perkiraan jumlah tahanan bervariasi. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial pada tahun 2018 menyebut sekitar 1 juta Uighur ditahan. Sementara itu, peneliti Adrian Zenz memperkirakan 1,5 juta pada tahun 2019 dan 1,8 juta pada tahun 2020. Menyebutnya sebagai penahanan etnoreligius terbesar sejak Holocaust, meskipun Tiongkok menyebut fasilitas ini sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan. Banyak aktivis dan organisasi hak asasi manusia menyebutnya sebagai kamp konsentrasi. Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa 1,3 juta orang menerima pelatihan kejuruan setiap tahun, antara 2014 dan 2019, namun tidak merinci berapa banyak dari mereka yang menerima pelatihan di camp atau berapa kali mereka mengikutinya. Penahanan massal ini telah menjadi yang terbesar dalam skala etnis dan agama sejak Perang Dunia II. Orang-orang yang ditahan di camp-camp ini dilaporkan tidak pernah didakwa dengan kejahatan dan tidak memiliki jalur hukum untuk menantang penahanan mereka. Mereka ditargetkan karena berbagai alasan, termasuk bepergian ke atau menghubungi orang dari 26 negara yang dianggap sensitif oleh Tiongkok seperti Turki, Afghanistan, Malaysia, dan Indonesia, menghadiri layanan di masjid, memiliki lebih dari 3 anak, atau bahkan hanya karena mengirim pesan teks. Kondisi di dalam kamp-kamp ini sangat mengerikan. Laporan PBB pada tahun 2022 menemukan pola penyiksaan atau bentuk perlakuan kejam
tidak manusiawi atau merendahkan martabat lainnya di kem-kem antara tahun 2017 dan 2019. Kesaksian para penyintas mencakup pemukulan dengan tongkat listrik, pengurungan di ruang isolasi, serta penyiksaan fisik dan psikologis lainnya. Tursunai Ziawudun, seorang wanita Uighur yang berhasil kabur dari kem, memberikan kesaksian yang mengguncang tentang pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan yang sistematis. Dia menuturkan bahwa wanita-wanita dijemput dari sel mereka setiap malam untuk diperkosa oleh satu atau lebih pria bertopeng dan berjas di black room yang tidak memiliki CCTV. Ziawudun sendiri mengaku disiksa dan diperkosa secara bergiliran sebanyak 3 kali. Kondisi di kem digambarkan seperti penjara, dengan kamera dan mikrofon memantau setiap gerakan dan ucapan tahanan. Selain kekerasan fisik dan seksual, kerja paksa dan perbudakan juga dilaporkan terjadi secara luas. Muslim Uighur yang dulunya adalah pebisnis, dokter, dosen, guru atau petani dipaksa bekerja di pabrik tanpa gaji. Program pemindahan tenaga kerja yang dipimpin pemerintah memaksa Uighur dari rumah pedesaan mereka untuk bekerja di pabrik-pabrik di perkotaan, dengan ancaman penahanan jika mereka menolak. Para pekerja ini juga menghadapi indoktrinasi ideologis dan pembatasan kebebasan bergerak. Laporan juga menyebutkan adanya kematian di kem karena malnutrisi, kondisi tidak higienis, penahanan perawatan medis, dan kekerasan. Selain itu, wanita Uighur juga dilaporkan dipaksa melakukan sterilisasi sebagai bagian dari upaya kontrol populasi. Dampak tragis dari kem-kem ini meluas hingga ke anak-anak dan menghancurkan struktur keluarga. Hampir 500.000 anak di bawah umur ditempatkan di sekolah asrama khusus. Anak-anak Uighur didoktrin menjadi komunis. Dan ketika orang tua mereka masuk kem, anak-anak tersebut dimasukkan ke asrama dan didoktrin untuk mendukung aturan pemerintah, bahkan hingga memusuhi orang tua mereka saat dibebaskan. Program homestay yang melibatkan 1 juta pejabat Tiongkok memata-matai masyarakat, mendorong tetangga untuk saling memata-matai, dan menempelkan kode QR di rumah-rumah untuk memantau perilaku warga, semakin mengikis privasi dan ikatan sosial. Data tentang kem dan kekerasan di dalamnya menunjukkan sebuah mekanisme kontrol total yang dirancang untuk menghancurkan identitas individu dan kolektif Uighur. Indoktrinasi, kerja paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual bukan hanya insiden terpisah, melainkan bagian dari strategi sistematis untuk merekayasa ulang masyarakat Uighur. Pemisahan keluarga dan indoktrinasi anak-anak adalah upaya untuk menghancurkan struktur sosial dari dalam. Ini adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan tanpa identitas Uighur yang kuat, dengan mengeliminasi virus ideologis melalui paksaan ekstrim. Klaim Tiongkok tentang pelatihan kejuruan adalah narasi yang bertentangan langsung dengan bukti-bukti kekerasan dan penahanan sewenang-wenang yang terungkap dari berbagai sumber independen. Pusat pelatihan kejuruan versus realitas dugaan pelanggaran HAM. Berikut adalah perbandingan antara klaim pemerintah Tiongkok mengenai pusat pelatihan kejuruan dan realitas dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan oleh organisasi internasional dan kesaksian para penyintas. Tabel ini menyajikan klaim Tiongkok dan bukti-bukti yang bertentangan secara berdampingan. Jaring pengawasan digital dan biometrik hidup di bawah mata-mata. Tiongkok dilaporkan telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun sebuah sistem pengawasan canggih di Xinjiang, yang bertujuan untuk mengontrol penuh populasi Uighur. Inti dari sistem ini adalah Integrated Joint Operations Platform atau IJOP, salah satu sistem utama yang digunakan untuk pengawasan massal. Sistem IJOP ini dirancang untuk mengumpulkan data besar-besaran tentang setiap individu, mulai dari informasi personal yang sangat detail, seperti warna mobil dan tinggi badan hingga sentimeter yang tepat, informasi bank, status kesehatan, informasi keluarga, hingga nomor kartu identitas nasional. IJOP secara terus-menerus melacak pergerakan orang melalui data lokasi ponsel, kartu identitas, dan kendaraan mereka. Sistem ini juga memantau pola konsumsi seperti penggunaan listrik dan pom bensin. Perilaku yang dianggap mencurigakan oleh sistem ini sangat luas dan mencakup hal-hal yang bagi sebagian besar orang dianggap normal dan sah, seperti menggunakan ponsel yang tidak terdaftar atas nama mereka, penggunaan listrik yang tidak biasa, atau meninggalkan area tempat tinggal tanpa izin polisi. Bahkan aktivitas keagamaan damai seperti menyumbang ke masjid atau berdakwah tanpa izin dianggap mencurigakan. Setiap indikasi kesalehan beragama, menyimpan banyak makanan di rumah, atau memiliki peralatan kebugaran dapat diartikan sebagai tanda-tanda ekstremisme. Aplikasi IJOP juga menandai penggunaan 51 alat jaringan, termasuk Virtual Private Networks atau VPN,
dan alat komunikasi terenkripsi seperti WhatsApp dan Viber sebagai mencurigakan. Orang yang dicurigai oleh sistem e-job akan diinterogasi polisi tanpa perlindungan prosedural dasar, menunjukkan kurangnya proses hukum yang adil. Selain e-job, Tiongkok juga memanfaatkan teknologi pengenal wajah dan kecerdasan buatan sebagai bagian integral dari perang melawan teror mereka. Huawei, raksasa teknologi Tiongkok, dilaporkan telah menguji perangkat lunak pengenal wajah yang dapat mengirim peringatan Uighur secara otomatis ke polisi ketika sistem kamera mengidentifikasi Muslim Uighur di keramaian. Sistem AI ini mampu memperkirakan usia, jenis kelamin, dan etnis setiap orang yang dipindai. Kamera CCTV, pengenal wajah dengan kemampuan penglihatan malam ditempatkan di mana-mana, termasuk di kantor polisi yang berjarak setiap 200 meter di Urumqi. Bahkan ada laporan tentang kamera pendeteksi emosi yang diklaim dapat mendeteksi perubahan ekspresi wajah dan pori-pori kulit, dan telah dilatih untuk mendeteksi Uighur dan kelompok sensitif lainnya, sebuah praktik yang disebut rasisme otomatis. Perusahaan teknologi Tiongkok seperti iCool Shenzhen Technology dilaporkan menambahkan 2 juta gambar wajah setiap hari ke sistem kepolisian besar bernama Skynet. Jaringan pengawasan video raksasa Tiongkok, dampak dari pengawasan menyeluruh ini terhadap kebebasan bergerak dan privasi sangat mengerikan. Berikut adalah ringkasan teknologi dan jenis data yang dikumpulkan dalam jaring pengawasan digital di Xinjiang. Tabel ini memvisualisasikan kompleksitas sistem pengawasan berlapis di Xinjiang. Dengan merinci jenis teknologi dan data yang dikumpulkan, tabel ini dapat secara konkret memahami sejauh mana privasi dan kebebasan individu Uighur terkikis. Suara dari diaspora dan respon internasional menuntut keadilan. Kisah pilu para penyintas dan keluarga Uighur yang berhasil melarikan diri ke luar negeri adalah salah satu bukti paling kuat dari krisis kemanusiaan di Xinjiang. Ratusan ribu, bahkan jutaan Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga di Asia Tengah, Afghanistan, Turki, Eropa, dan Amerika Serikat. Namun, bagi banyak diaspora ini, kebebasan datang dengan harga yang mahal. Mereka seringkali merasa terjebak dan dieksploitasi, karena Tiongkok diduga menggunakan keluarga mereka yang masih di Xinjiang sebagai sandera untuk menekan mereka agar patuh dan tidak bersuara. Kesaksian pribadi sangat menyentuh hati. Eric Jalil, seorang aktivis Uighur, mengungkapkan kekecewaan terbesarnya karena tidak akan dapat kembali ke tanah airnya, tempat orang tuanya tumbuh besar yang selalu digambarkan sebagai tempat yang indah. Irade Kashgari, pendiri sekolah bahasa Uighur Anacare Education, merasakan kegembiraan karena memiliki kebebasan untuk berbicara secara terus terang di Amerika Serikat, namun pada saat yang sama merasa ada sesuatu yang hilang karena tidak memiliki akses ke identitas dan tanah airnya. Banyak orang Uighur yang melarikan diri masih merasakan pedih di hati mereka karena tidak tahu kapan mereka dapat kembali melihat tanah airnya. Dalam diaspora ini, mereka melakukan berbagai usaha untuk bertahan hidup, termasuk berdagang dan membuka rumah makan di berbagai negara. Kisah Muslim Uighur di Xinjiang adalah sebuah narasi yang kompleks dan menyakitkan, yang merangkum sejarah panjang sebuah bangsa dengan identitas Islam yang kaya, yang kini menghadapi perubahan demografi yang drastis dan dugaan penindasan sistematis. Kita telah melihat bagaimana kebebasan beragama mereka di masa lalu telah digantikan oleh larangan ibadah, penghancuran masjid, dan upaya penghapusan warisan budaya. Di balik klaim, pusat pelatihan kejuruan, terkuak dugaan keberadaan kamp-kamp interniran dengan kekerasan yang mengerikan, termasuk penyiksaan, kerja paksa, dan kekerasan seksual, serta dampak tragis pada anak-anak dan struktur keluarga. Semua ini diperparah oleh jaring pengawasan digital dan biometrik yang mencekik, menciptakan realitas hidup di bawah mata-mata. Ini adalah krisis kemanusiaan yang mendalam, jauh melampaui sekadar masalah keamanan atau terorisme, seperti yang diklaim Tiongkok. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.